saya sudah ada legal formalnya. Nah, tetapi di lapangan memang sering terjadi bahwa apa yang menjadi kebijakan komite ini dikatakan kebijakan sekolah. Nah, kalau saya sih tergantung, kalau misalkan ada terjadi kasus seperti tadi, karena pasti kebijakannya dikembalikan kembali kepada sekolah, saya suka melihat latar belakang masalahnya dulu. Orang tua ini saya kembali lagi ke legalnya, apakah orang tua tersebut tahu bahwa ada aturan ini, kesepakatan ini dibuat bersama ketika rapat. Biasanya orang tua yang di rapat mereka tahu begitu ya, bahwa seragam itu diberikan jika begini. Biasanya orang tua yang meminta keringanan seperti ini beberapa hal. Yang pertama, dia tidak ikut rapat, tidak tahu bahwa ada kesepakatan seperti ini. Dan yang kedua, mungkin yang dikatakan sebagai apa ya tadi itu, tadi yang kedua itu dilema etika dengan rujukan moral gitu, moral ya. Nah ini barangkali yang kedua ini yang memang orang betul-betul sebetulnya dia tidak mampu, karena kebanyakan orang tua yang itu mereka dengan berbagai alasan gimana caranya supaya bisa pihak sekolah lebih ringan dalam menegakkan aturan gitu ya, dengan alasan meskipun belum bayar ya Bu ya. Saya dari keluarga miskin lah, saya dari suami saya tidak bekerja, saya janda dan lain sebagainya aturan. Nah, tapi kan kita sendiri punya apa ya? Punya mata terbuka juga begitu ya, punya mata terbuka, punya ini. Nah, kebetulan kita untuk seragam dipegang oleh koperasi. Nah, kalau saya sih langkah pertama ya dilihat dulu latar belakang keluarga anak tersebut gitu ya, jangan sampai jadi orang tua itu mengada-ada gitu ya, kita lihat dulu data dan faktanya betul tidak itu sesuai dengan apa yang dia katakan gitu ya, karena yaitu bahkan ada yang membanding-bandingkan dengan sekolah juga ada seperti itu sebagai upaya dia supaya pihak sekolah lebih longgar mungkin ya, dalam berarti itu hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika itu ya, seperti itu. Karena kalau kasus ini sih memang ada legal formalnya ya, jadi kalau saya sih mungkin pegang dulu legalnya dulu begitu. Jadi kalau sudah tidak ada seperti itu, nah di mentok terakhir kalau memang memang betul anak tersebut tidak mampu, biasanya itu kita melalui komite. Jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri, karena kita untuk perwakilan orang tua ada komite. Itu kita diskusi dulu dengan komite apakah penindaklanjutan dengan anak ini, misalkan si fulan ini, bahwa memang betul kondisi sekolah, kondisi anaknya, kondisi keluarganya memang katakan tidak mampu, kemudian orang tuanya tidak bekerja, dia tidak punya yang menanggung hidup, baru itu kita bicarakan dan baru itu kita longgarkan. Makanya kalau untuk seragam begitu ya, jadi kalau kami ini dari data dan fakta dulu begitu ya, karena itu takutnya berdasarkan pengalaman sebelumnya juga kan banyak yang kita kecolongan gitu ya, orang tua yang mengaku sebetulnya mampu gitu ya, sebetulnya secara finansial berdasarkan pengalaman. Jadi kita cari data fakta dulu baru kita ngambil keputusan gitu sih ya. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi selama memimpin di SMPN 3 Cipatat, Bu? Kalau dilema etika itu kok yang benar lawan benar gitu ya. Ya. Gitu ya. Kalau saya begini, dilema etika itu saya menganggap kalau misalkan ada dua buku nih, yang satu benar, yang satu untuk kebajikan, yang satu juga untuk kebajikan. Saya menganggap kalau masalah seperti itu sebetulnya lebih mudah diselesaikan, karena keduanya untuk kebaikan.
keduanya benar begitu ya. Beda dengan kalau yang satu ya memang keburukan, salah satu bersalah gitu ya, itu akan lebih apa namanya, mungkin akan lebih panjang penyelesaiannya. Tapi kalau menurut saya kalau dilema etika yang terjadi di sekolah, katakanlah ini ada dua, misalkan gitu ya, ada dua orang guru yang mempunyai ada bersinggungan lah gitu ya, ada bersinggungan baik bersinggungan Pendapat. pendapat atau bersinggungan dalam hal mengambil keputusan ya. Tapi kalau dua-duanya untuk kebajikan dan dua-duanya untuk dan dua-duanya benar, saya pikir itu lebih mudah. Nah, tantangannya di sini yang ditemukan itu adalah jika salah satu ini sulit untuk diajak duduk. Kalau sih biasanya kita saya memecahkan masalah seperti ini, saya langsung kita duduk bersama, karena biasanya terjadi ada bersinggungan itu karena ada miskomunikasi gitu ya. Tapi kalau dengan komunikasi yang terbuka, saya yakin adanya dilema etika ini bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Kalau saya biasanya seperti itu, duduk bersama, selesaikan, kalau bisa jangan disegerakan, jangan dilamakan. Nah, tantangannya itu kalau misalkan salah satu menghindar untuk mau berdiskusi, untuk mau cepat menyelesaikan masalah, nah di sana begitu ya, di sana yang yang menjadi tantangan dan menghambat penyelesaian dari kalau ada terjadi masalah dilema etika ini. Barangkali itu ya kalau tantangannya. Iya Ibu, makasih. Dalam penyelesaian permasalahan tadi, adakah Ibu menentukan waktu atau misalkan jadwal khusus lah? Misalkan minggu ini ada masalah antara guru A dengan guru B tentang misalkan pengambilan keputusan mereka masing-masing yang sama-sama, kalau misalkan tadi sama-sama berpihak pada murid atau misalkan sama-sama memiliki nilai kebajikan misalkan, apakah ada waktu khusus atau misalkan secara insidental gitu Bu? Kalau saya sih nggak ada waktu khusus ya, insidental saja. Kalau terjadi baru kita selesaikan. Cuma ya itu, kalau saya tidak pernah menunda masalah gitu. Kita serahkan saja, kalau terjadi langsung kita tangani secepatnya, walaupun bisa tidak langsung waktu itu kita selesai, tapi sesegera mungkin gitu. Tapi kalau jadwal terkhusus nggak ada, karena sepertinya kalau masalah begini juga tidak terjadwal ya. Ya betul. Munculnya masalah tidak berurut, tidak sesuai waktu. Ya Bu, baik. Adakah seorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika tersebut, Bu? Ya, kalau saya ada, barangkali ya, saya dibantu oleh rekan saya, Bu Uis. Kebetulan beliau ini memang kalau saya katakan ada di posisi netral gitu ya. Beliau menjadi jembatan antara saya dengan guru, karena sudah tidak aneh ya, guru ngomongkan ke kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah ada ini ke guru, antara guru dengan saya gitu ya. Kalau ada tidak tersampaikan dari guru ke saya, beliau biasanya yang menjadi penyambung, atau bahkan beliau ini mungkin diseniorkan oleh guru-guru. Banyak yang guru-guru juga curhatnya kalau ada masalah apa-apa ke beliau, sehingga saya sendiri jadi bisa tahu gitu ya. Nah, itu barangkali kalau untuk ada salah satu personal di sekolah yang bisa menjadi jembatan antara saya. Ya, baik Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tadi, dari siswa, dari bawahan Ibu sendiri atau guru-guru, apa yang bisa Ibu petik gitu, pembelajaran apa? Ya, kalau bagi saya pembelajaran bagi saya ini dilema etika itu yang pertama, menyegerakan menyelesaikan masalah apabila terjadi antara yang pertama antara guru dengan guru, itu yang harus saya segerakan gitu ya.
terjadi dilema etika antara di dalam internal sekolah guru itu yang lebih saya utamakan, karena mereka menjadi jangan sampai masalah ini mempengaruhi kinerja di sekolah gitu ya. Itu yang harus yang saya petik kemarin kebetulan baru terjadi, sehingga karena kondusivitas di sekolah ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerja begitu ya. Kalau terjadi dilema etika yang kita biarkan berlarut-larut akan mempengaruhi kinerja sekolah. Barangkali itu ya kalau makna yang sudah terjadi dan saya petik kalau terjadi adanya dilema etika. Ya, baik Bu. Cukup mungkin untuk pembicaraan hari ini. Terima kasih sekali lagi Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, waktu istirahatnya. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sekolah, Bu. Itu ya, mohon izin. Ya, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana kabarnya? Ya, maaf hari ini saya mengganggu waktu Bapak karena ada beberapa yang harus ditanyakan sebagai bentuk atau tugas saya sebagai CGP. Bapak kebetulan sebagai kepala sekolah dari SMP 4 Cipatat. Nah, pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang jelas mah yang namanya di sekolah dari sekian banyak guru mungkin 30-40 orang memang ada saja gitu ya. Ada saja yang belum bisa menempatkan diri sebagai guru yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ya. Gitu ya. Masih juga ada beberapa guru yang mungkin pada saatnya KBM ada yang tidak melaksanakan dengan berbagai alasan gitu ya. Mungkin alasannya alasan karena sakit yang bersangkutan, alasan sakit keluarganya, alasan sakit ibu bapaknya dan sebagainya. Tapi hal-hal seperti itu mungkin secara normatif diterima gitu ya. Tapi kalau terlalu sering mah kita jadi pertanyaan juga, kok yang ini hari ini begini alasannya. Jadi semacam begini, apakah ini modus gitu ya? Modus gitu. Yang kedua juga mungkin ada lamun cek bahasa Sunda mah ada yang namanya cudok-dok tinggal igan. Utamanya justru yang terjadi itu bukan di guru PNS, bukan di guru P3K, tapi guru honorer. Kan kita tahu guru honorer mungkin penghasilannya kecil sehingga dalam tanda petik ngobjek lah gitu ya. Ngobjek, ada yang bisnis melakukan ini atau mengajar di tempat yang lain dan sebagainya. Ya sekali waktu pasti ada yang bentrok gitu ya dengan itu. Artinya ya dilemanya di situ gitu ya. Satu sisi saya orang baru di sini gitu ya. Saya juga tidak ujuk-ujuk langsung. Mereka sebenarnya berharap karena sekolah ini terlalu lama ditinggalkan oleh kepala sekolah definitif dengan PLT mungkin hampir 1 tahun lebih, sehingga ya kebayang PLT mah kan tidak terawasi secara langsung gitu ya, sehingga banyak pihak yang menaruh harapan ketika ada definitif gitu ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk menangani hal tersebut tadi? Ya yang jelas mah secara normatif gitu ya, saya tidak langsung menuju ke orang tersebut, tapi ada pembinaannya dan kita ada rapat, kita himbau di rapat ya, meskipun tidak menuju ke satu orang karena mungkin kalau langsung ke menuju satu orang juga kurang baik gitu ya. Apalagi dimarahi di depan umum, kita juga mengerti lah gitu ya. Satu sisi efektif untuk merubah perilaku orang tersebut, tapi di sisi lain menimbulkan luka yang panjang gitu, hal-hal seperti itu teh gitu. Makanya saya hindari gitu ya. Jadi pembinaan dalam rapat hari Senin biasanya ada beberapa waktu ada semacam briefing setelah upacara, dan saya paling rajin lah upacara di sini gitu ya, karena kesempatan untuk berbicara itu. Terus kedua juga ya baik Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dari kasus yang tadi? Ya, yang jelas mah dari teman-teman saya juga sering banyak belajar ya, karena bagaimanapun juga di suatu tempat itu ada orang yang lebih berpengalaman gitu ya, melihat mengetahui situasi dari nol gitu ya. Jadi jangan abaikan teman-teman kita, terutama yang para senior itu. Satu sisi mereka juga harus banyak didengar karena mereka lebih berpengalaman gitu ya. Ada beberapa orang yang memang omongannya bisa dituruti, tapi ada juga gitu ya, kadang-kadang senior hanya tinggal senior tapi bahasanya kurang pas dalam menyelesaikan masalah, jadinya tumpah-tumpah lah gitu. Banyak orang yang memberi masukan tapi tidak semua harus diterima, ditumpah-tumpah mana yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah yang baik. Dan saya berusaha yang utama menjaga ini soliditas dan supaya di sekolah itu tetap terjaga kondusivitas gitu, intinya bang gitu ya. Dari semua hal atau pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut? Ya, yang jelas mah satu, ketika mengambil keputusan jangan terlalu emosional gitu ya. Ketika ada yang ngobrol langsung oke, karena harus punya saku dua ya gitu ya. Ini yang bersangkutan berbicara seperti ini ada motif apa gitu ya, jadi tidak ujug-ujug diterima, karena kadang-kadang orang ini berbicara seperti ini juga ada motif di belakangnya gitu ya, ada suka atau tidak suka, makanya kita lihat dulu seperti itu. Tapi yang jelas gitu ya, hal-hal yang positif yang bisa diambil, satu, harus sabar gitu, sabar. Jadi banyak saya lakukan mengalah untuk menang. Satu sisi mengalah tapi kapayuna menang. Lamun cek bahasa Sunda mah laukna benang caina herang eta. Jadi kalaupun masalah bisa selesai tapi ari caina kieu mah buat apa? Jadi kudu sabar gitu, sabar. Ada waktu gitu, bertahap gitu. Tapi ya itu yang terpenting mah, kalau kita konsisten dan terutama mah sudah bisa apa ya, kita bisa dipercaya oleh teman-teman, itu sudah enak. Kalau apapun jadi mereka sudah percaya, itulah gitu, sabar gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak diberi kesehatan dan menjadi pemimpin atau kepala sekolah di sini itu menjadi kepala sekolah yang dirindukan dan menjadi penerang lah bagi sekolah ini, Pak. Ya mudah-mudahan Bang, da aya naonnya ujug-ujug pinter. Jadi sambil belajar lah, kita belajar dari pengalaman orang lain gitu ya, mendengar orang lain kumaha, tapi tidak semua kasus di tempat yang lain sama dengan